Gini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngominfo Ngomongin info sekedar seputar kerjaan dan profesi. Hari ini kita sudah bersama dengan Ilham Rashid. Loh, kok tadi panggilnya Ocit? Iya, itu nama. Iya, itu nama Ilham Rashid. Nama tongkrongan. Oh, nama Betawi, Ocit. Iya. Bang Ocit. dipanggil. Gara-gara sinetron itu Oh, yang di bener, Bang SCTV Ocit. itu. Jadi dipanggil nama sayanya Ocit ya. Ya, seperti itulah. Jadi kita panggil Ocit aja biar akrab ya. Boleh Ilham, boleh boleh Ucit. Iya, Ilham aja lah. Ilham agak gede suara dikit ya. Oke. Soalnya kita masih manual pakai mic-nya nih. Ya. Masih butuh sokongan ya. Iya, betul. Bentar lagi ada sponsor kayaknya. Iya, makanya Amin, like amin, and amin, subscribe amin, ya. amin, Iya. amin. Dia bisa beli mic. Mantap. Ya, Ilham Rashid. Dipanggilnya Ilham, Iya, Mas. as long as Ocit. Jadi kita panggil Ilham aja ya. Ilham. Ilham, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya? Iya. Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk sekarang, full time di sosial media spesialis Jakarta Asia Property. Sosial media spesialis Jakarta Betul. Asia Property. Betul. Ngapain kerjaannya? Wow, kerjaannya lumayan kompleks, Mas. Mulai dari kita itu nggak cuman mengelola sosial media saja, tetapi kita juga menggunakan, waduh, apa ini? Intermezzo. Apa itu? Nah, kita gini deh biar asik nih. Biar asik. Ya. Ya, sosial media spesialis itu kita selain mengelola sosial media perusahaan, kita juga yang menganalisis seluruh tren dan konten yang ada seperti itu. Jadi kita bisa buat perbandingan dan untuk tujuannya untuk mendongkrak sales dan melihat seberapa banyak produk kita diterima sama konsumen seperti itu. Oke. Berarti kalau untuk range viewernya itu lebih ke mana nih? Ke remaja kah atau Oh. middle atau yang Tergantung sudah line bisnis, Mas gitu. Jadi kalau sekarang kan kita di Jakarta Asia Property itu middle class ya. dewasa? Middle. Oke. Middle class itu. Jadi ya kita menyasar pasar-pasar yang notabene mereka itu penghasilannya yang ya cukup fantastis lah. Para pebisnis, Oh, CEO, Berarti seperti itu. 20 ke atas lah ya. Betul. Oke. Menarik juga ya, sosial media spesialis. Iya. Penting nggak sih sekarang saat ini? Wah, sangat penting, Mas. Bahkan itu nanti di 2025 menurut data dan riset itu dia menjadi 10 pekerjaan yang paling dicari nanti. Seperti itu. Kayak data analis. Iya, seperti itu. Data analis itu dia nempatin posisi kedua setelah cyber security. Seperti itu. Data analis. Ya, itu yang pertama. Karena kan di dunia yang serba Terbuka. menggunakan tech ini, betul, teknologi. Jadi improvisasinya itu sangat cepat. Bahkan sekarang sosial media aja bisa jadi pekerjaan tetap. Iya, Seperti itu. betul. Cuma cuma beli jibaku di Betul. konten aja ya, Iya. di sosial media dan lain. Jadi dapat sebuah posisi ya, sebuah jabatan di pekerjaan ya. Berarti kalau dipersempit jatuhnya konten kreator juga bisa nggak sih? Masih masuk gitu. Cuman ini kita lebih spesialisasinya itu benar-benar ngebaca data yang ada di insight yang diberikan oleh salah satu platform, contohnya Meta kan. Meta itu kan dia menyediakan tools-tools yang bisa memudahkan kita untuk menganalisis Ya. bisnis berjalan itu baik atau enggaknya seperti itu. Meta ini contohnya Facebook, Facebook dan Instagram. Instagram, Untuk saat ini. WhatsApp-nya. Oh, Betul. WhatsApp-nya ada gak sih buat melihat analisnya? Kalau WhatsApp dia itu lebih Lebih ke ke- berbayar ya, coba. Oh. Gitu. Dia ada toolsnya sendiri, jadi kita pakai masih yang Bukankah lebih efisien langsung ke WhatsApp ya, langsung ke orangnya? iya seperti itu. Bisa ya. Tapi kalau aku lebih prepare ke Instagram ya. Instagramnya ya. Instagram dan Facebook Ads lah semacam itu. Oke. Seru juga ya berarti. Jadi pekerjaan ini sebenarnya udah banyak belum sih? Sebenarnya udah banyak tapi belum terlalu belum terlalu dilirik gitu karena emang berbicara SDM itu kita masih masih terus menyesuaikan gitu. Iya. Karena ini pun ya nggak ada dia tuh nggak ada pendidikan khususnya gitu. Emang bener-bener belajar itu baik komunitas Otodidak betul. berawal berarti dari Iya. hobi dong ya? Hobi betul. Hobi. Mereka yang senang terutama mereka yang punya jiwa-jiwa desain, edit itu. Betul. Ini kerjaan gue pertama ini. Apa gue pertama sih? Tahun 2014. Oh, gitu. Habis buka warung, collapse langsung jadi, kalau kita bilang namanya dulu kalau di posisi saya waktu itu ya namanya masih staff admin IT namanya. Betul. Oh, Waktu itu staff admin staff IT. admin IT. Kerjaannya ya itu
ngoprek-ngoprek hashtag, Iya. ya kan, spreading, Iya, blasting, betul. analis. Nah, cocok yang ngomong Dulu, berdua nih dulu kayaknya. ya, dulu kerja begitu tahun 2014. Namun Selalu- sekarang kan sudah berkembang ya, sekarang Betul. ya. Hmm. Selalu mantengin CEO aja. Iya. Gimana nih yang bisa ngangkat? Ya kita ngeliat SEO bener. Dari website juga ngaruh banget. Betul. Ya. Nah, tadi kan ngomongnya kan belum ada jalur resmi kuliahnya atau pendidikannya. Berarti Ilham ini basicnya apa? Nah, Kalau Pendidikan. bilang, agak sedikit nyebrang sini. Saya basicnya di ilmu sosial politik. Wish. Iya. Sospol, Iya. sospol. Karena emang hobi ya. Dari pas zaman kuliah itu suka bikin video jurnal sendiri gitu. Iya. Karena emang berawal dari hobi olahraga, terus mau bikin perjalanan buat ya sebelum dan sesudahnya lah gimana rasanya olahraga gitu. Tutorial YouTube, baca-baca artikel atau influencer yang ngasih tutorial. Tutorial balik dari YouTube, Instagram, bahkan sekarang tuh paling digunakan tuh melalui TikTok. Iya betul. Gitu. Karena video walaupun durasinya sedikit tapi bisa apa ya? Masuknya ke kita tuh langsung jadi paham. Iya betul. Nggak perlu nonton 5 sampai 10 menit tuh terlalu ngantuk lah. Tuh. Untuk banget. Jadi kalau main jobnya, pekerjaan utamanya itu di pekerjaan sekarang tuh apa sekarang Mas Ilham? Kalau main jobnya itu maintenance sosmed untuk mendatangkan inquiry sewa kantor. Oh, Gitu. sewa perkantoran. Iya, Apa betul. tadi nama perusahaannya? Jakarta Asia Property. Jakarta Asia Betul. Property. Baik nih. Seperti ya. Betul. Lebih berkecimpung di Di sosial medianya itu. sosial tadi. media. Ngeblasting juga berarti. Iya, kalau aku lebih ke soft sellingnya saja. Oh, Soft selling, betul. Iya, betul. Karena apa ya, rata-rata juga yang kalau boleh ini ya sedikit cerita tentang marketnya itu, mereka itu ternyata juga banyak yang ya seumuran saya gitu, Iya, iya. yang 25-an lah. Iya, iya. Mereka yang emang mau butuh nyari kantor misalkan di khususnya ini ya di daerah Jakarta, apalagi yang sentral bis kayak CBD ya kan, Tamrin, terus Mega Kuningan, bahkan sampai geser ke yang agak jauh tuh TB Simatupang. Iya. Tendean sekitar Betul, itu. Tendean. Apa sih yang ditawarkan sama Jakarta Asia Property? Kita itu lebih menawarkan ke servis dalam merelasikan ke gedung-gedung yang ada di Jakarta gitu. Jadi kita punya koneksi cukup luas Oh, untuk jadi menyediakan kantor. menyediakan kantor Betul. ya. Dari ukuran semuanya detail udah ada semua Udah ada ya. semua. Mau Harga yang range termurah dan termahalnya range termurahnya itu di kisaran 100.000 meter persegi. 100.000 per persegi. Iya. Udah include semua, termasuk. Include service charge itu tergantung gedung masing-masing. Oh, tergantung masing-masing. Nah, Iya. mungkin lebih pengalaman nih coba, Pak Jelas Rizky. ini. Ada lagi nggak yang mau bertanya Pak Rizky? Oh, banyak kalau ini. Coba Pak Rizky. Ya kalau untuk kita mengacu beberapa tahun ke belakang kan, Ah. yang namanya marketing atau sales, dulu kan pakai door to door bahasanya ya, Iya. kan? Lalu ngiklan di koran, lalu canvassing. Iya. Nah sekarang di era digital ini bergeser ke arah sosial media. Tapi sebelumnya kan sebelum itu booming kayak TikTok atau Instagram, Facebook itu booming untuk beriklan, kita dulu kebanyakan iklannya di sebuah portal iklan. Iya. Kan taruh iklan di situ. Nah, ternyata seiring jalannya waktu, ternyata platform ini baik Facebook atau Instagram dan lain-lain ini bisa loh mendatangkan inquiry. Iya. Nah, kayaknya kita memang membutuhkan orang yang tepat nih. Karena Sosial user media. langsung ya. Betul. Nah, terus arah trennya itu kan kebanyakan orang itu sudah lewat handphone. Iya. Jadi Mana lebih mereka membaca IP address. ya. Pada saat ketik SEO di Google, Betul. otomatis iklan masuk ke situ. Betul. Nah, sekarang kayaknya udah bukannya populer ya. Maksudnya masih populer. Orang buka laptop cari ruang kantor masih populer. Cuman kadang kan kita nggak tahu, kadang orang lagi istirahat, break, scroll di Instagram, tiba-tiba muncul apa nih sewa kantor, ada loh ternyata nyewa ruang kantor lewat Instagram. Nah, Jakarta Property mungkin lebih mengarah ke situnya untuk menggrab kliennya itu lebih luas lagi. Nah, makanya dibutuhkan orang-orang berbakat seperti Ilham ini. Nah, kalau kita balik lagi tadi ya, apa namanya, Ilham kan bilang nyebrang nih gitu. Kalau gue sih bilang Sosial nggak, politik. kalau gue bilang sih ya
Cuma politiknya aja sih yang Iya. terpisah. Sosialnya masih. Betul. Karena berkehidupan sosial juga. Tapi masih nih sih masih mengikuti tren karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga pasti mempengaruhi Iya, harga. betul. Betul sekali ya. Jadi masih nyangkut-nyangkutnya masih lah ada ya. nyangkut. Iya. Jadi sosial politik berarti ngambil disiplin ilmunya itu apa berarti? Ilmu pemerintahan kah? Lebih ke pemerintahannya, tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan. Ada yang mau tanya nggak tentang tata kelola pemerintahan nih? Aduh, Kita nih. Jangan nanti banyak editing. Oh, ini ya. Nanti banyak edit. Berarti sebelum nyemplung di sini nih di sosial media analisis ya, Ilham itu kuliahnya udah jelas tadi ilmu pemerintahan. Terus PKL-nya atau trainingnya di mana? Waktu KKN. pas kuliah KKN ya? KKN-nya kita di Universiti. Desa Penari bukan? Viral. Bukan ya? Bukan ya? Udah pernah nonton belum filmnya? Belum. Enggak belum. Kira nonton. Iya. Iya. Kalau Ilham lu jadi salah satu staf di di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Pendidikan Kabupaten Pandeglang gitu. Saat itu ngedampingin salah satu kebijakan buat salah satunya itu pendanaan BOS itu yang untuk dikawal segala macamnya seperti itu. Jadi sebelumnya juga jadi tim riset di salah satu dinas di Kota Serang untuk pembuatan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti itu. Jadi masih lebih berlaku. Nyambung ya sebenarnya ya? Bukan yang nggak nyambung ya? Nyambung. Nyambung. Nyambung ya? Iya. Ya nyebrang mah nggak jauh ya, cuma Iya. nyebrang doang dikit lah. Betul. Ini gak suka ketemu sama itu gak CEO. CEO Dulu kalau saya kerja kan begitu ya, selain kita di kantor, kita ke CEO juga. Terus saya di bidang media ya. Media, oke. Lebih ke media kayak chip fotografer lah. Tapi kita ketemu CEO, kita negotiate, kita mengadakan suatu perkumpulan. Mungkin karena beda pasar ya. Tapi Iya. masa waktu itu memang kampus-kampus untuk mengumpulkan masa. Begitu gak kalau di Jakarta seperti atau hanya udah di situ aja di sosial media aja gitu? Kalau Nggak aku bikin sih- event, nggak bikin apa gitu? Kalau aku sih saat ini belum masuk ke ranah sana, Oh, gitu. belum, Lebih ya. ke fokus untuk pembenahan data-data yang emang diperlukan untuk kebutuhan perusahaan seperti itu. Baik. Karena dari data-data itu ini kita penting nanti untuk menentukan targetnya lebih spesifik lagi. Seperti yang Siap. tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rizky bahwa sebenarnya sosial media spesialis dan manajemen ini masih bagian dari tim marketing. Iya. Gitu. Jadi ya kita tugasnya benar-benar nge-boost marketing biar nanti itu permintaan itu meningkat ke kita. Iya. Seperti itu. Dan sosial apa tadi? Media spesial. Sosial media. Spesialis ya. Itu emang benar harus bisa editing. Ya Itu itu pasti. itu kalau kita sunnahnya aja, bukan fardunya itu. Ya, Iya, maksudnya, sunnah. tapi harus bisa, harus Iya. bisa kan? Karena Harus. kita yang melengkapi itu kan. Profiling perusahaan Betul, pasti. salah satu. Buat meningkatin brand awareness dari Betul. Jakarta Siap Property. Auce. Apa itu Mas Agus? Videonya Mantap. gitu. Itu videonya gimana? Masih. Oke, lanjut Bang. Jadi masih di di kantor aja lah ya untuk Masih. penyebaran spreading informasi masalah Sambil Jakarta ikut Property ya. kursus webinar gratis ya Mas. Betul. Buat sertifikatnya ya. Iya, Lumayan saya ya. lagi ini training online di Google. Ambil sertifikasi Google Ads-nya. Oke. Oh, buat US-nya. Betul, biar bisa. Biasanya di mana? Di hotel nggak ada ini ya? Kalau sekarang mah kan Online. biasanya on website aja. Oh. Dan alhamdulillahnya emang itu benar-benar free ya buat. Iya betul, memang ada program dari Google Betul. juga masih gratis kayak gitu. Gratis. Luar biasa ini dari Softball, terus kerjanya sosial media spesialis, analis juga ya, Iya. editing juga sunahnya aja gitu kan. Susah gak sih, Mas? Susahnya susah nggak? awal-awal tuh belum terbiasa ngebaca angka-angka yang ada di yang disediakan oleh Instagram itu gitu. Maksudnya bagaimana merelasikan antara data yang ada dengan kebutuhan perusahaan ini seperti itu. Maaf ya Bang, Ya. saya dari kasus apa sosial, kalau saya berkan apa, minum, nggak kulit, minum kulit ya, enggak pas, itu perusahaan gue tuh mau budget. Iya. Jadi mereka tuh nggak mengeluarkan uang untuk bayar iklan. Jadi di mana kita ini di-push untuk spreading informasi banyaknya Betul. dan mencapai tepat sasaran. Betul. Ya, oh abang gimana nih pesan sekarang nih di Jakarta Asia Property ini? Kalau di JAP ini, alhamdulillah kita disediakan budget gitu, disesuaikan lah dengan kebutuhannya seperti itu. Cuman kan emang porsi website dengan sosmed itu lebih banyak website ya.
gitu. Karena emang kan itu target utama dan ini sebagai penyangga seperti itu. Pada untuk sosmed ini alhamdulillah dikasih, bahkan kita juga nanti mau ngadain giveaway di wallet lah. Iya. Itu, dan itu penting buat naikin engagement organik gitu. Yes. Soalnya kita juga nah ini nih yang harus kita teliti, soalnya banyak juga yang fake account gitu kan, yang bisa bikin kekecoh lah gitu. Harusnya itu emang benar-benar akun organik tapi malah bot seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut ya kita benar-benar berinteraksinya dengan memanfaatkan giveaway atau kuis-kuis berhadiah seperti itu. Budgetnya yang dikeluarkan buat narik perhatian. Berarti perusahaan support ya, Support. termasuk gear juga di provide. Ada. Wow, luar biasa ya. Mantep Sekarang nggak usah nggak usah. Pokoknya dari sini semua lah ini. Ini Perusahaan peralatan saya, tempur. perusahaan saya tuh cuma kamera doang sama laptop. Kamera mana tuh? Hmm, Kurang gitu mas. kurang, karena kan dulu waktu itu saya belum interest ke video kan. Iya. Terus gue ngerasa, Oh, nah itu kayak di Gunung Bes. Tahu, bukannya udah sampai. Iya. alhamdulillah di pas Ya, jadi luar biasa ya dari pendapatannya pun ya masih lumayan lah ya. Jadi untuk anak-anak nih, untuk para rekan-rekan yang ingin saya kerja, sosial media spesialis juga merupakan sebuah profesi yang menjanjikan ya. Karena tadi kata Bang Ilham tadi, tahun 2025 itu udah pasti akan banyak dibutuhkan ya. Betul. Dari 10 lowongan kerja, 10 bidang profesi yang terpopuler. Betul. Yang pertama tadi cyber security, kedua itu data analis, tiga saya nggak hafal. Mungkin masuknya itu ya ke sosial media sosial spesialis. Luar biasa ini, luar biasa. Tapi gini Bang, itu bisa menghadapi kompetitor bagaimana? Cara menghadapi kompetitor soal gini, saat Abang bayar iklan ke Facebook atau kemana, itu kan udah pasti kompetitor juga masuk ke iklannya. Betul. Ya kan, karena kan dia membaca SEO, ya kan, search engine optimization kan, kebaca tuh. Saya nih misalkan nih, saya orang properti juga, otomatis iklan Abang masuk ke saya. Iya. Ya kan, otomatis, karena kan IP address saya kan isinya begitu semua gitu kan. Nah ini pasti kan dia punya motivasi lagi nih. Iya. Nah ini caranya Abang nih untuk apa? Ya itulah untuk Mensiasati ya. mensiasati ke si kompetitor seperti apa? Kalau untuk di sosial media ini cara Apa perang harga, apa gitu. perang Apa perang konten Iya. gitu. Kita lebih ke ini sih, ke value dari konten itu yang kita kita sajikan tuh berbeda dari teman-teman yang lain. Dan sebenarnya untuk di pasar properti ini, untuk seumuran saya gitulah, yang ya anak-anak muda ini nih, Iya. Saya tua berarti ya. itu kurang gitu ya, kurang pembinaan. Jadi ya kita coba untuk masuk pasar yang memang Anak masih muda. seperti itu, betul. Nah kan rata-rata kan lebih senang ke otomotif, Iya. ya kan, motor ya kan mas. Terus apalagi tuh mobil atau apa. Nah ini coba, kenapa nggak coba nge-influence properti? Berarti mungkin Abang kedepannya bisa jadi ini juga ya, bantu buat memasarkan booth. Ya kan? Bisa kedepannya dong. Setiap Bisa. food court diambil aja. Ya kan? Setiap food court diambil, negosiasi sama yang punya food court nih, berapa harganya. Udah gitu, bisa juga kan Bang? Bisa. Kan properti juga ya maksudnya ya? Bisa. Masuk juga. Membantu UMKM gitu. Ya maksudnya. jelas, buat promosi. Bisa. Baik-baik, jadi gitu ya, untuk mensiasatinya dari value konten tersebut, Konten tersebut. nilai dari konten tersebut, itu nilainya mencerminkan perusahaan atau Betul, tidak, betul. bukan hanya sekedar membabi buta soal harga ya. Baik-baik. Kalau harga pasti sudah harga pada saat itu, dan pasar lah pasti harga pada umumnya. Dan Dan yang ngebedain cara pengemasan ini. dan after salesnya bagaimana Bang? Abang kan masuk ke itu juga gak? Atau ke marketing lain itu yang Kalau handle after sales itu kita biasanya bikin, kita minta untuk kesan mereka terhadap. izin ya Bang? Nggak apa-apa, santai. Aduh. Kalau after sales itu biasa kita setelah deal nih. Setelah deal. itu kita selalu Oh tapi di handle juga. di handle. Biasa Ilham yang selalu membersama itu marketing, dan pasti selalu minta kesan satu kata. Kalau di Jape gini, satu kata untuk Jape, keren gitu. Oh, Testimoni. testimoni. Testimoninya kita bikin singkat padat jelas, kita betul satu kata untuk Jape. Jadi Betul. jatuhnya itu brand awareness Ah. yang bagaimana caranya nama Jakarta Asia Property itu dapat dikenal luas seperti itu Betul. ya. Eksistensi itu tetap nomor satu. Eksistensi.
Ya berarti kalau untuk kompetitor sih gue bisa bilang gini, pasti kompetitor juga akan selalu melihat JAP nih. Wah, JAP bikin Iya, apa lagi pasti. nih? JAP bikin apa lagi nih? Dan Nah, tugas Ilham Betul. menurut gue sih kayaknya berat karena kenapa? Dia harus Counter. berinovasi terus. Lagi. Jangan sampai kedahuluan sama yang lain. Betul. Gitu. Betul. Jadi harus benar-benar tadi update terus ya. Betul. Benar, makanya kalau nggak ada internet, aduh nggak bisa kerja. Iya benar. Itu Itu dia. kerjaan paling utama. Cuman itu. itu modalnya satu, internet. Internet Kalau ya. nggak ada itu nggak bisa kerja. Ngalamin Betul. banget ya. Udah kayak Betul. kecanduan kita ya. Padahal bukan itunya ya, Iya. informasinya gitu kan. Kita Informasinya, butuh betul. informasinya. Segala sesuatu kan, bahkan nyimpen file aja kan kita di Tuh penyimpanan awal. teman-teman tuh. Dengar tuh Nggak Bang ada Ilham lagi ya. bawa flash disk, hard disk, tapi kita semuanya serba di cloud. Seperti kau di Japet. Oh, pakai computing cloud. Betul. Penyimpanan awan karena itu Amazon. lebih aman, betul. Iya. Google Drive. Iya, ya gue sih merasakan kenikmatannya ya. Karena beberapa tahun yang lalu kita reporting hanya lewat Excel aja, harus di-share dulu datanya. Ya kan? Sekarang everything udah by cloud aja, siapapun bisa buka. Kalau dulu gue sebagai marketing, gue punya kesulitan kalau lagi di lapangan ada klien atau rekan agent nanyain listingan. Iya. Nah, gue kalau nggak bawa laptop bingung nih gitu. Tapi kalau sekarang semuanya udah cloud, udah Enak, gampang. tinggal akses doang ya. Tinggal akses doang. Jadi balik lagi seberapa cepat koneksi internet Anda. Gitu. Ya terbantu lah sekarang marketing dengan kecanggihan teknologi yang saat ini. Berarti ini pekerjaan yang yang benar-benar jantung adalah internet ya. Pekerjaan ini juga ya Nggak maksudnya. ada internet, waduh. Nggak bisa kerja. Betul. Gaji bagus, Bang. Gaji UMR alhamdulillah. Cuman bonusnya ini hauce. Mantap ya. Biasanya kalau habis parkir nggak boleh Mas Rizky nih. Selalu ada aja. Bocor ya. Gacor, betul sekali. Betul. Emang dia bocor. Ya konsepnya kan kita berbagi ya kan. Iya. Gitu. Selalu Ya. ada bonus-bonus tak terduga setelah Tiba-tiba datang gitu. after sale dan konten ini. Oke. Ojit, ikut gua kemana Mas? Kita makan di GI. Waduh. Itulah. Emang ya tadi kalau orang yang suka berbagi insya Allah. Insya Allah. Bang Rizky juga begitu orangnya. Iya. Berbagi lah. Ya baik. Ada lagi ke Bang? Ya. Masalah tanggung jawab udah. Tanggung jawab Responsibility udah. sudah ya. Nah, balik lagi berarti pertanyaannya, apakah ini jalanin jamu menjadi Jalanin Sosial. jamu. Kalau untuk prospek Ke depannya. karena saya bilang ya karena ini masih, bahkan saya juga masih punya impian sih buat bisa apa sih namanya, sebenarnya saya pengen jadi dosen, Penjadi dosen. pengen jadi dosen. Bisa. Cuma Lihat tuh aja buruan. Diuntak aja diuntak. Udah, Sambil kerja kok. Bisa. Insya kan? Woi, ngomong-ngomong S2 emang S1 kelar? udah beres. Udah beres ya? Udah beres. Udah wisuda? Udah wisuda. Udah wisuda. Berarti official S1. S1. S1-nya apa berarti? S1 SIP. SIP, sip dong. Sarjana ilmu Tapi pemerintahan. kalau SMA, SMK pun bisa sebenarnya ngelamar waktu itu ya. Iya. Mas kalau mau mengisi posisi ini Bisa. karena biasanya memang base dari hobi, terus suka inilah. Betul, nggak jadi masalah. Kreatif latar, lah ya. latar pendidikan tuh nggak jadi masalah. Yang Ah. penting tadi basic sosial media dasar itu harus dipenuhi. Berarti SMK pun sama SMA nggak masalah nih. Nggak ya. jadi masalah. Jadi dosen. Pengabdian atau Hobi aja sih ya. Hobi? Iya, hobi Mas. Oh. Jangan-jangan cuma ngejar sertifikasi doang. ya kan kalau kita ngomong di dunia pendidikan kan, tahu Iya. sendiri lah ya. Iya. Gitu ya kan. Tapi nggak Apa apa-apa. kita dituntut untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan Betul. bernegara. Bang, jangan cuma hobi, Bang. Tanggung jawab mau Tanggung jawab. tuanya. Ya, Ya. keikhlasan. Jangan berpikir lu bekerja tapi pengabdian. Pengabdian. Betul. Karena Maksudnya itu, Mas. karena ilmu ini akan dibawa sampai ke akhirat. Iya, Ambil betul, nanti betul, diuntak lah, buruan lah. Insya Kita sambil kerja kan bisa, fleksibel ya kan. Habis pulang dari JAP, ngerjain tugas dari si Untak. Siap. S2-nya. Nggak tahu ya udah ada apa belum ya program? Nah, untuk jalan menuju dosen, apa yang udah Anda lakukan? Kalau untuk saat ini Atau cuma keinginan belaka yang masih gue pengen doang nih tapi belum ada gerakan apa gitu untuk Gerakan menuju ke arah ke sana. Kalau untuk itu Mas, saya yang paling realistis ya. Iya. Saya menyisihkan uang bulanan saya untuk bisa kuliah nanti. Itu aja sih. Palingnya yang paling realistis dan Baik, luar biasa ya. karena S2 kan biayanya tidak sama dengan S1. Mudah-mudahan viewer kita juga idealis kayak gini nih. Iya. Ya siapa tuh ngomong aja sama bosnya JAP mungkin bisa Siap. diarahkan. Waduh. Iya benar-benar. Iya. Kan kalau perusahaan itu kalau misalnya mau survive, dia harus punya kader. Kader yang loyal kan?
Nah, untuk menunjang jadi loyal ini kita harus menganut dua sisi koin. Betul. Bosnya bahagia, anak buah senang. Setali 3 uang ya, sama gitu. Sama, maksudnya. iya. Intinya kalau bos lu bahagia, Sama-sama. anak buahnya pasti senang. Gitu. Setuju nggak kira-kira? Iyalah, setuju. Ya, in order untuk mencapai itu, ya gua rasa sih lu harus memberikan performa yang baik. Kalau performa lu baik, ini nggak cuma soal kerja keras ya, gitu. Bagaimana cara lu berinovasi juga itu juga jadi satu acuan. Gitu. Kalau bos lu ngeliat, oh lu punya masa depan yang bagus nih, karirnya bisa meningkat nih, lu bisa loyal nih di perusahaan ini, ya gua rasa kalau lu nge-request apapun, ya bos lu akan mempertimbangkan lah. Karena yang dibutuhkan perusahaan adalah seorang yang loyal. Baik, luar biasa nih pengalaman dari Bang Ilham juga nih yang udah di-share buat kita sama para viewer yang ngomongin powers. Nah, kan para viewer kita kan banyak nih dari yang fresh graduate. Ya. Ada ini nggak pesan-pesan buat yang fresh graduate nih? Karena kan gini loh. SMK, Apa namanya SMA ya. mindset orang yang baru fresh graduate itu cuma satu. Kalau kerja kantoran tuh paling mau kerjaan admin. Ya. Digeneralisasi padahal admin kan luas. Atau ya paling gue jadi penjaga minimarket atau gue jadi apa namanya kurir apa namanya logistik lah yang sekarang lagi in, karena itu kan cepet ya, maksudnya uangnya memang ada gitu. Kurir e-commerce. Ya kan, menurut lo pendidikan itu penting gak sih? Sangat penting banget. Sekolah kuliah penting ya. Kasih Kalau pesan-pesan lah berarti ke yang para pejuang pencari kerja gitu agar nggak ketipu. ya, Dulu waktu sekolah termasuk siswa yang serius apa yang suka bercanda? waduh, serius lah. Oh, serius ya. Soalnya kalau nggak serius, tidak sampai saat ini. Pasti serius lah, dadanya bidang pasti Waduh. serius ya. Gini tuh serius. Ini mah gara-gara pesapur sih. Oh, serius. Selama 4 tahun ya. Aduh. 2 tahun betul ya. Iya. Nggak bakal jadi kalau nggak serius ya. Udah kendor kan. Iya. Iya. Oke, lanjut pesan-pesan dulu Pesan-pesan dulu buat ya, Mas, pejuang fresh graduate. Pesannya itu adalah satu kata, investasi. Enggak deh, bukan satu kata, sorry. Satu kalimat, investasi layar ke atas. Terus belajar skill baru karena di dunia yang serba cepat ini, terutama di dunia kerja itu kadang tuh kita yang dipakai itu skill samping, skill sekunder kita gitu. Justru yang dipakai justru yang secondary nih ya. Iya, ada Bukan disiplin ilmu yang kita pelajari. betul. Tapi juga kita bisa mengkombinasikan Oke. hal tersebut seperti itu. Jadi tingkatin skill dan relasinya diperluas. Kalau bahasa Inggris. Bahasa Inggris Lu pengaruh gak kalau buat masnya? kalau saya pengaruh sih. Soalnya kalau properti itu kan Enggak, maksudnya ngaruh gak? Berpengaruh gak bahasa itu? Skill tambahan gak? skill tambahan. Wih, juga itu pengaruh. Ya, bahasa ya pengaruh ya tetap ya. Betul. Tetap bahasa juga ya. Bahasa. Jadi bahasa Inggris juga perlu ya. Sangat perlu karena kita udah masuk masyarakat ekonomi ASEAN dari 2015. Bahkan tiap hari kita Mas Rizky ya bertemu dengan orang Amerika, Korea. Kita ngobrol di co-working space-nya. Sekolah jangan bercanda makanya. Aduh. Iya, berarti nggak boleh Ya bercanda minimal kita bisa paham apa yang mereka lagi obrolin lah dengan betul. rekan itu. Walaupun kita nggak bisa. Biar nggak salah Betul. ya. Saat Nah, kantornya JAP di mana sih? Kita itu berkantor di Gedung HIA lantai 31 di co-working Jasko Global. Tempatnya Di areanya area Kuningan. Jadi untuk pada Kuningan apa Sudirman? Kuningan Sudirman. Dia deket banget loh Mas. Tapi perbatasan itu kali. kali hotelnya lebih ke mana berarti? Sudirman sih kayaknya. Sudirman, Ya, kayaknya. ya, Sudirman. Soalnya di jalan Sudirman dapat, Satrio dapat, Kuningan Satrio dapat. dapat, Sudirman dapat. Jadi 3 penjuru. Berarti dia Mas Sudirman. Nah, Mas Sudirman. Gitu. Kan banyak orang yang gue pengen jadi mbak SCBD, Aduh. mas SCBD, mas Sudirman. waduh. Nah, berarti kan lu kan udah sekarang bekerja di Sudirman. Nah, Gimana perasaan lu kerja di Sudirman itu? Wow, fresh lah pokoknya. Fresh tuh, ya. Orangnya beda-beda ya. Iya. Enak dilihat ya. Multi Pak, multi. Multi ya. Oh, gitu. Pokoknya fresh, satu kata berarti fresh. Oke, buat yang ingin mencari properti juga salah perkataan khususnya bisa hubungi langsung Mas Ilham. Gitu ya. Ya, Nanti juga kita cantumin juga Instagramnya Jangan sama lupa perusahaan Instagramnya follow. ya. Sama perusahaan juga kita cantumkan. YouTube-nya ada nggak? Ada dong. Ada YouTube-nya? Sewa Ada YouTube-nya? kantor Kalian? namanya. Nah, Sewa kantor. Ntar tolong ditaruh aja mungkin yang di link deskripsi lah. Ya, siap. Gitu. Tadi kirim aja by WA ke Siap. Mas Rizky nanti kita. Baik, ada tambahan lagi nggak Bang? Nggak ada sih. Tadi udah pesan-pesan buat pejuang udah. Baik. Silakan Bang, tutup Bang.
Oke, semoga bisa jadi inspirasi dari teman kita Ilham Rashid. Sampai ketemu lagi di acara Ngominfo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Kisah dua insan